Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini judulnya apa? Aku ingin berubah ya. Judulnya Aku ingin berubah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dari apa yang kita lakukan kemarin. Tentu manusia ini tidak ada yang sempurna. Al-kamal lillah. Kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan saya pada malam hari ini saya akan membahas ya bagaimana pentingnya akhlak mulia tersebut bagi seorang muslim dan mukminah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara seseorang memperbaiki akhlak yang jelek, khususnya bermuamalah dengan pasangannya. Tentu ketika kita bermuamalah dengan pasangan, pasti ada saja akhlak-akhlak yang jelek. Kadang suaminya bakhil, kadang suaminya pemarah, kadang istrinya kurang bersyukur kepada Allah, kadang suaminya matanya jelalatan, tidak menundukkan pandangan, kadang seorang suami itu malas dalam beribadah, kadang istri malas dalam mengerjakan di rumah. Maka akhlak-akhlak semacam ini apakah tidak bisa diperbaiki? Bisa. Ada di dalam Islam bagaimana cara memperbaiki akhlak-akhlak yang semacam ini. Dan insya Allah nanti kita akan bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, agama Islam ketika seseorang itu menikah, baik itu suami istri ya, seseorang memilih istri ataupun seorang wanita memilih seorang laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW jauh-jauh hari mengingatkan pentingnya seseorang itu memilih orang yang berakhlak, orang yang beragama. Makanya di antara nasihat Nabi SAW kepada para laki-laki ketika dia menikahi wanita, kata Nabi SAW, tazawwaju al-wadud al-walud. Kata Nabi SAW, wahai para laki-laki, nikahilah wanita itu al-wadud. Kata Nabi adalah wanita yang penyayang. Kenapa? Karena wanita ini kalau dia penyayang itu mencerminkan akhlak yang mulia pada dirinya. Wanita itu kalau dia penyayang maka akan muncul di dalam dirinya adalah akhlak yang luar biasa. Dia akan taat kepada suaminya, dia tidak akan mengangkat suaranya di hadapan suaminya, karena dia begitu sayangnya terhadap suaminya. Makanya Nabi SAW mengatakan, nikahilah wanita yang penyayang. Dan melihat wanita itu dia sebagai penyayang bisa dilihat dari kondisi keluarganya. Dari kondisi keluarganya, bagaimana ayah dan ibunya, apakah orangnya penyarikan atau kada misalnya. Bisa dilihat. Kalau Anda lihat ya, dan juga bisa dilihat dari saudarinya. Ya, bagaimana dia bermuamalah dengan saudarinya. Anda tanya, bagaimana kakak Anda? Ya, bagaimana saudari perempuan Anda? Oh, alhamdulillah bagus saja. Saudari ulun penyabar, ulun masya Allah. Kalau berkelahi cuma nendang aja, nah ini lain. Ini kada penyayang ini. Ya, baik. Maka bisa dilihat dari apa? Dari muamalahnya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika Islam juga menyuruh para wanita juga ketika dia mau menikah, mencari pasangannya, mencari akhlak yang mulia.
Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kata Nabi SAW, jika telah datang orang yang kalian sukai dari sisi agamanya, kalian ridho terhadap agamanya, maka nikahkanlah anak perempuan kalian, kata Nabi SAW. Illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid. Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak menikahkan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang luas. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau datang laki-laki yang beragama, bagus agamanya, bagus akhlaknya, nikahkan, kata Nabi SAW. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Salah satu kerusakan itu akan menimpa kepada anak perempuan kita. Ya, akan menimpa pada anak perempuan kita. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah didatangi oleh seseorang. Kata orang ini, ya Hasan Al-Basri, idabli baniyatun faman tara an uzawwijaha. Kata orang ini, wahai Hasan Al-Basri, sesungguhnya telah datang kepadaku para laki-laki yang melamar anak perempuanku. Kepada siapa yang saya nikahkan? Saya kasihkan kepada siapa ya anak perempuan saya ini? Maka kata Hasan Al-Basri apa? Kata beliau, zawwijha mimman yattaqillahi ta'ala, fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, nikahkanlah kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa kata Hasan Al-Basri? Karena orang yang bertakwa itu, kalau dia mencintai anak perempuan Anda, dia akan muliakan dia. Dia akan pertempatkan wanita tersebut sebagaimana mestinya. Tetapi jika dia tidak menyukainya, tidak menyenangi anak perempuan Anda di dalam pernikahan, karena kadang orang pernikahan itu di awal-awal saja cinta bucinnya luar biasa. Ya, tapi setelah kawin, setelah macam 2 bulan, 3 bulan, sudah. Ya, tidak ada lagi yang istilah-istilah manja-manjaan dan semisalnya. Kadang ada sebagian orang yang ada adalah besarik-sarikan. Maka kata Hasan Al-Basri, wa in abghadaha, ketika dia tidak menyukainya, tidak menyenanginya, marah dengan dia, lam yatlibha, maka dia tidak akan pernah menzaliminya. Dia tidak akan menzaliminya. Itulah laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting ya, sebelum ya, dan ini pelajaran bagi yang orang yang mau menikah dan yang belum menikah ya, pelajaran bagi dia bagaimana pentingnya seseorang itu memilih akhlak yang mulia. Karena itu yang menjadikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus mengubah akhlak kita? Karena kita harus mengerti tentang kedudukan akhlak itu sendiri, tentang keutamaan akhlak itu sendiri. Makanya Nabi SAW diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nabi SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam sebagian riwayat, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka di antara Nabi SAW, Nabi itu diutus apa? Diutus untuk menyuruh manusia dengan tauhid. Juga Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang jelek ini. Sehingga manusia memiliki akhlak yang mulia ketika dia bermuamalah dengan saudaranya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu tujuan agama Islam adalah menjadikan kaum mukminin, kaum mukminat, wanita-wanita beriman memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengingatkan kita bahwasanya akhlak ini ya, sebab berapa banyak orang masuk surga akibat akhlak. Jadi kebanyakan manusia itu masuk surga itu dengan akhlak yang mulia. Makanya kata Nabi SAW, 2 hal kata Nabi SAW yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kita tahu ada 2 hal juga yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Lisannya, yaitu dia tidak menjaga lisannya dan tidak menjaga 2 kemaluannya. Tetapi ada juga 2 hal yang menyebabkan kita ini banyak masuk surga. Jadi orang banyak masuk surga disebabkan dua hal ini. Apa kata Nabi SAW? Taqwallah wa husnul khuluq. Kata Nabi SAW, orang bertakwa kepada Allah, dia memiliki ketakwaan, wa husnul khuluq, memiliki akhlak yang mulia. Maka orang kalau memiliki akhlak yang mulia,
Itu salah satu sebab dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, kedudukan seseorang di dalam surga ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat akhlak yang mulia yang dia miliki. Makanya kata Nabi SAW, ada seseorang ya ditinggikan derajatnya akibat akhlak mulia yang dia miliki. Tidak hanya dimasukkan ke dalam surga, tetapi orang tersebut juga ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, di antara ya pentingnya akhlak ini, kata para ulama, keimanan kita ini diukur dengan akhlak kita. Jadi Anda kalau tahu orang ini bagus imannya, akhlaknya dilihat. Kalau Anda tahu orang ini jelek imannya, jelek akhlaknya, maka berarti imannya jelek. Seperti itu pula kalau Anda lihat pasangan Anda bagus akhlaknya, itu tanda imannya luar biasa. Anda lihat istri Anda, Masya Allah, bagus sekali akhlaknya dengan Anda, berarti istri Anda itu memiliki keimanan yang luar biasa. Anda lihat suami Anda akhlaknya luar biasa dengan Anda, berkhidmat dengan istrinya luar biasa, maka suami Anda itu memiliki keimanan yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi orang yang kalau kada bagus akhlaknya itu berarti kurang imannya. Jadi kalau kalian melihat ya orang mina besarik-sarik, ya mudah emosi, nah kada bagus nih akhlaknya. Ini kurang imannya nih. Bukan kada beriman tapi kurang imannya. Jangan bertemu kada beriman ikam nih, kada. Tetapi adalah orang yang kurang akhlak, kurang imannya. Orang yang sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Makanya kalau Anda lihat istri Anda, Masya Allah, sama Anda berkhidmat sama Anda, berarti sempurna imannya. Anda lihat suami Anda, Masya Allah, luar biasa dia sama Anda, berarti suami Anda ini sempurna imannya. Karena ukuran akhlak itu, ukuran iman seseorang itu dengan akhlaknya. Makanya kata Nabi SAW, khiyarukum li ahli. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, tidak akan pernah berkumpul pada hati orang beriman itu, ya kata Nabi SAW, tidak pernah berkumpul pada hati orang beriman itu dua akhlak yang bertentangan. Kata Rasulullah SAW, la yajtami'u syuhwal iman fi qalbi abdin abada. Kata Nabi SAW, tidak akan pernah berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba. Jadi hamba itu kalau dia bakhil, berarti tanda dia itu kurang sempurna imannya. Tidak mungkin Anda dapati suami Anda bakhil, imannya bagus, tidak mungkin. Pasti imannya tidak sempurna. Anda dapati istri Anda jelek akhlaknya, misalnya dia kurang bersyukur, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Anda dapati kondisi tersebut dia orang yang sempurna imannya, tidak mungkin. Karena kata Nabi SAW, tidak mungkin berkumpul antara kesempurnaan iman dengan akhlak yang jelek. Itu bagaikan air dengan minyak yang tidak bisa berkumpul. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu subhanallah, dia memiliki akhlak yang baik. Kenapa kita harus berubah memiliki akhlak yang baik? Karena semakin kita berakhlak yang baik, semakin Rasul itu cinta kepada kita. Rasulullah SAW cinta kepada kita. Ya, bukan fulan, bukan ustaz, tapi Rasulullah SAW cinta kepada kita. Maka kata Nabi SAW, inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi SAW, orang yang paling aku cintai di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau Anda mau dicintai oleh Nabi SAW, maka baguskan akhlak kita. Semakin kita bagus akhlak kita, semakin kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan akhlak yang baik itu harus dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah. Akhlak yang baik itu harus dimiliki oleh orang yang mengaji. Akhlak yang baik itu harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu. Maka haram kalau seandainya orang di luar sana misalnya tidak pernah mengaji,
dan tidak memiliki akidah yang benar, tetapi dia bisa luar biasa akhlaknya kepada istrinya, maka kita sebagai seorang yang sudah mengaji, sudah mengenal akidah yang benar, sudah lama menuntut ilmu, maka akhlak itu lebih berhak kita yang memilikinya. Ya, karena orang berilmu itu harus dia memiliki akhlak yang baik. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama rahimallahu taala, akhlak yang baik ini ya menjadikan orang itu apa? Mudah bergaul. Kadang kita ini ngalih bergaul dengan orang. Akibat apa? Akhlaknya kada jelek, akhlaknya susah. Ya. Tapi orang itu kalau dia punya akhlak yang baik, walaupun yang di depan ini orang introvert, susah bergaul, maka yang introvert ini menjadi mudah dia bergaul. Kenapa? Karena orang yang memiliki akhlak yang baik itu dia bisa menjadikan orang yang susah bergaul mudah bergaul dengannya. Makanya pernah suatu hari ada seorang sahabat Nabi SAW, Uqbah ibn Amir. Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan Nabi, dan Anda tahu bahwa Nabi itu memiliki haibah, ya, memiliki wibawa. Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan Nabi, beliau gemetar-gemetar. Ya, tanggung ya. Canggung bertemu dengan Nabi karena ketakutan, ya, karena haibah yang dimiliki. Karena emang seperti itu, kadang ada sebagian orang berilmu kita dia punya haibah. Kita menatap matanya ada kawat. Matanya lebih tajam daripada mata kita. Kalau dia memandang mata kita langsung tunduk mata kita. Kan ada orang semacam itu. Ya. Kalau kita melihat sidin bergetar-getar kita berpender, pemaca. Ya. Apalagi sidin nampak, wah, takutan lagi ya, tambah lagi berdebar-debar jantung kita. Maka ada sebagian orang itu punya haibah dengan ilmunya. Maka Nabi SAW juga punya haibah. Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau ketakutan dengan Nabi SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, hawin alaika, kata Nabi SAW, fa inni lastu bimalikin, innama ana ibnu mra'atin ta'kulul qadid. Kata Nabi SAW kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala, wahai Uqbah, tenang engkau sama saya, kata Nabi SAW. Sesungguhnya saya ini bukan seorang raja, kata Nabi SAW. Sesungguhnya saya ini anak seorang wanita yang memakan daging yang dikeringkan. Ya, makan susu yang dikeringkan. Saya anak seorang wanita yang biasa seperti kalian. Maka Uqbah bin Amir saat itu beliau pun menjadi tenang. Karena subhanallah ada sebagian orang itu orang berusaha untuk menghindar darinya. Karena ada sebagian orang itu kadang di sebagian jamaah itu ya, kadang di sebagian teman kita, kadang kita berusaha menghindar darinya. Kenapa? Aduh, kau duduk lonsidin itu. Kalau pendek lonsidin itulah, kalau kadang gibah, kalau apa, sejam gak ada tuntung lonsidin. Ya. Karena ada orang semacam itu. Kita berusaha menghindar, bahkan sanggup aku duduk lonsidin ini. Ya, makanya kata Nabi SAW, jangan sampai kita menjadi orang semacam itu. Yang lebih parah adalah istri Anda tidak mau duduk sama Anda karena takut dengan kejelekan Anda. Suami Anda tidak mau duduk dengan ya istrinya. Kenapa? Karena takut dia bermasalah dengan istrinya, dia berusaha menjauh dari istrinya. Hati-hati. Itu maka kalau pasangan itu berusaha menjauh dengan pasangannya akibat dia takut terjadi apa-apa, maka ketahuilah saat itu Anda menjadi orang yang paling jelek. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna syarran nas manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fahsyih." Kata Nabi SAW, tahukah kalian sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah di hari kiamat kelak adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya. Kalau suami itu berusaha menghindar dari istrinya karena tidak tahan dengan omongan istrinya, dengan perilaku istrinya, maka ketahuilah Anda saat itu menjadi wanita yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seorang istri berusaha menghindar dia bertemu dengan suaminya karena takut suaminya bermuamalah dengan dia dengan cara yang tidak baik, berusaha dia menghindar dan semacamnya, maka yakinilah saat itu Anda menjadi orang yang suami yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham demikian tentang keutamaan akhlak yang mulia ini, para ulama mengatakan manusia ini dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis manusia, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ada akhlak itu yang disebut oleh para ulama dengan akhlak jibilli. Akhlak yang merupakan tabiat. Emang dari sononya sudah dijadikan orang itu berakhlak. Dan tentu ya tidak semua manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang baik.
Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, kata beliau, "Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rezeki untuk kalian. Jadi Allah kasih akhlak kepada kita sebagaimana Allah mengasih rezeki kepada kita. Ada orang yang dikasih rezekinya oleh Allah banyak, ada orang dikasih rezekinya oleh Allah sedang, ada orang yang dikasih Allah rezekinya sedikit. Seperti itu pula manusia. Kadang ada manusia itu dikasih oleh Allah akhlak yang tinggi. Orang itu memiliki akhlak yang sangat tinggi. Ada orang yang memiliki akhlak setengah-setengah, ya. Kadang dimusuhi orang, kadang disenangi orang. Ada juga orang semacam ini. Kadang ada orang dikasih oleh Allah memiliki akhlak yang sangat sedikit, seperti rezeki. Maka kita harus paham bahwasanya akhlak itu sama modelnya seperti rezeki. Ada orang yang bagus akhlaknya, ada orang pertengahan, ada yang kurang. Maka bagaimana cara memperbaiki akhlak yang kurang ini agar menjadi akhlak yang mulia? Maka kata para ulama rahimahullahu taala, maka seseorang itu harus mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, maka Allah menganuruniakan kepada manusia tersebut dua jenis akhlak. Akhlak yang pertama adalah akhlak jibilli. Akhlak jibilli adalah sejak Allah ciptakan, orang tersebut memiliki akhlak yang baik. Orangnya tidak perlu diajari lagi, sudah sopan orangnya. Ada demikian manusia. Tidak perlu diajari, dia sudah sopan. Salam kepada orang, ada temu orang, dia senyum dan semisalnya. Tidak perlu diajari. Kalau ada orang membutuhkan, dia bantu. Semacam itu, fitrahnya berjalan demikian. Dan itu terjadi pada seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Asad bin Abdul Qais. Asad bin Abdul Qais pernah datang kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, "Ya Asad, inna fika khaslatain yuhibbuhumallah wa rasuluh, al-hilmu wal anah." Kata Nabi SAW, wahai Asad, sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang Allah dan Rasulnya cinta kepada perangai tersebut. Yaitu kata Nabi SAW, engkau memiliki kecerdasan dan ketenangan dalam bersikap. Jadi Asad bin Abdul Qais ini ketika dia utusan datang ke tempat Nabi SAW, maka Asad sebelum bertemu dengan Nabi, dia memakai pakaian yang indah. Memakai pakaian yang indah. Kemudian dia datang dengan Nabi dengan penuh ketenangan. Dilihat oleh Nabi SAW akhlak yang luar biasa. Kadang orang itu kalau bertemu dengan seseorang yang dia cari, kadang kita tuh nggak sabar ingin bertemu. Kadang kita tuh gegabah. Tapi Asad dia datang dengan tenang, mempersiapkan dirinya, kemudian dia tahu apa yang dia ingin sampaikan kepada Nabi SAW. Kita tuh kadang kalau mencari orang atau ingin bertemu dengan seseorang, akibat kita tidak tenang tuh lupa mau nyampaikan apa. Seperti kita masuk ke dokter, saking hendaknya masuk ke ruangan dokter, di hadapan dokter tuh hilang semua pertanyaan, itu hilang. Iya. Apa aja dokter? Ada lagi ditanyakan, reda. Bayinya keluar dari pintunya langsung keingetan, ya Allah, tadi dapat takut ini. Kalau masuk bayar pulang kada jadi. Kadang kita kenapa? Karena itu sifat gegabah. Orang gegabah dia tidak menyiapkan sehingga hilang apa demikian. Maka kata Nabi SAW, al-hilmu wal ana, sesungguhnya pada dirimu tuh ada ketenangan. Kemudian Asad bin Qais bertanya kepada Nabi SAW. Kata Asad bin Qais, wahai Rasulullah, apakah itu hasil usahaku ataukah itu watak bawaanku, wahai Rasulullah? Al-hilmu wal anah ini. Kata Nabi SAW, balillah jabbalaka alaihima. Balillah jabalaka alaihima. Kata Nabi SAW, tetapi Allah yang menjadikan kedua itu sebagai watak bawaanmu, kata Nabi. Artinya ini adalah watak bawaan. Ada orang semacam itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Asad ketika mendengar tersebut, beliau senang sekali. Beliau mengatakan, alhamdulillah allazi jabalani ala khuluqain yuhibbuhum Allah wa rasulah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku yang memiliki dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kedua, Bapak Ibu, dan ini yang kita ingin berbicara, yaitu akhlak itu dengan muktasab, yaitu dengan diusahakan. Dia berusaha. Makanya kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbihullah. Kata Nabi SAW, barang siapa berusaha bersabar, niscaya Allah akan jadikan dia penyabar. Makanya Nabi SAW mengingatkan akhlak itu bisa diubah. Kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitil jannah. Ana zaimun bi baitin fi al jannah liman hassana khuluqah.
Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Perkataan Nabi bagi orang yang memperindah akhlaknya menunjukkan bahwasanya akhlak itu bisa diubah oleh manusia. Siapapun bisa mengubah akhlaknya. Oleh karena itu, ya, Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, al-hilmu bit-tahallum. Sesungguhnya kelembutan itu dengan seorang berusaha belajar kelembutan. Maka kalau dia berusaha untuk belajar kelembutan, dia akan menjadi orang yang lembut. Kalau dia berusaha belajar kesabaran, maka dia menjadi orang yang sabar. Kalau dia berusaha menjadi orang yang dermawan, maka dia akan menjadi orang yang dermawan, tidak menjadi orang yang bakhil. Maka akhlak itu perlu diusahakan. Nah, bagaimana cara mengusahakan akhlak yang mulia ini? Pertama, ya, bagaimana kita mengubah akhlak yang buruk pada diri kita. Saya berbicara secara umum dulu. Ya, tentang perangai kita, entah itu kepada pasangan kita ataupun kepada orang lain. Bagaimana cara mengubahnya, Ustaz? Saya ini dilema sekali. Saya tahu akhlak saya ini jelek. Saya tahu akhlak saya ini kurang bagus, saya ini pemarah dan semisal. Terus bagaimana cara mengubah akhlak saya ini yang ada pada diri saya ini? Kayaknya takdir ulun sudah kayak ini, Ustaz. Kadang banyak orang itu berlindung di bawah takdir. Sudah takdirnya kayak ini, kayak apalagi yuk. Kawa diubah. Bukan tidak bisa diubah. Bagaimana cara mengubah akhlak yang jelek tersebut? Khususnya pada pasangan kita. Pertama, adalah seseorang itu tentu ya harus banyak berdoa kepada Allah. Tidak ada solusi yang paling utama kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Anda. Nabi SAW beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang baik. Nabi SAW berkata, ya sering berdoa kata beliau, ahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Nabi SAW, ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada akhlak yang baik. Sesungguhnya tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Dan hindarkanlah aku dari akhlak yang jelek. Dan tidak ada yang bisa menghindarkan dari akhlak yang jelek kecuali engkau, ya Allah. Dan juga doa Nabi SAW sering beliau mengatakan, Allahumma kama khassanta khalqi fahassin khuluqi. Kata Nabi SAW, ya Allah, sebagaimana engkau baguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada sahabat Nabi SAW. Bayangkan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Bagaimana kekerasan beliau. Sampai-sampai Amir bin Rabi'ah pernah berkata, istrinya Laila ketika mau berhijrah, pada saat itu Umar lagi kafir-kafirnya. Kemudian ketika Laila mau berhijrah itu ke negeri Habasah, bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Umar berkata kepada Laila, istrinya Amir bin Rabi'ah, ya Umma Abdillah, ya, wahai Umma Abdillah, kemana engkau pergi? Ya. Kemudian dijawab oleh Laila ini, adzaitumuna fi dinina fa nadhhabu fi ardillah la nu'dhi fi ibadatillah. Kata Laila, wahai Umar, kalian telah menyiksa kami, telah mengganggu kami akan keluar dari kota Mekah ini menuju sebuah tempat di bumi Allah yang kami tidak diganggu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat demikian, Umar pun diam. Kemudian kata Umar, sahibakumullah, semoga kalian selamat di jalan. Lihat. Kemudian Laila ini pun kaget, subhanallah. Kok Umar bisa berkata lembut demikian? Akhirnya Laila berkata kepada suaminya Amir ibn Rabi'ah. Laila berkata, kayaknya Umar sudah berubah ini. Ya, dia menjadi lembut. Apa kata suaminya Laila? Wallahi la yaslim hatta yaslima himar Khattab. Demi Allah, kalau seandainya keledai Umar bin Khattab masuk Islam, Umar enggak masuk Islam, kata dia. Artinya keledai Umar ini masuk Islam, Umar enggak masuk Islam. Saking dulu jahatnya Umar bin Khattab, luar biasa penyiksaannya kepada kaum mukminin. Iya. Maka suami Amir ibn Rabi'ah, tidak mungkin Umar ini masuk Islam. Keledainya masuk Islam, Umar enggak masuk Islam. Tapi subhanallah, doa Nabi SAW mendoakan, Nabi berdoa kepada Allah semoga dikuatkan Islam ini dengan salah satu dua orang ini. Maka Allah pilihlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka subhanallah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, kalau seandainya Umar yang begitu keras, yang begitu kasar kepada kaum mukminin, menyiksa kaum mukminin ya, pada masa-masa dia kufur, bisa mendapat hidayah dan berubah menjadi orang yang luar biasa di dalam Islam, bagaimana suami Anda?
Ya, bagaimana suami Anda, bagaimana istri Anda, pasti ya dia akan berubah dengan doa. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, pertama kali seseorang ingin mengubah akhlak, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua, kita ingin mengubah akhlak kita ini, maka kita harus tahu bahwasanya akhlak yang jelek itu merusak amal saleh. Anda harus paham. Banyak orang itu tidak sadar ketika dia memiliki perangai yang jelek kepada saudaranya, kepada suaminya, atau kepada istrinya, bahwasanya perangai jelek itu menghancurkan amal saleh. Kok bisa, Ustaz? Iya, bisa jadi amal saleh Anda binasa akibat akhlak Anda begitu jelek kepada suami Anda. Dan bisa jadi amal saleh Anda tidak bernilai sama sekali di sisi Allah begitu jeleknya suami bermuamalah kepada istrinya. Apa dalilnya, Ustaz? Banyak dalilnya. Di antara dalil yang pertama, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, "Atadruna minal muflis?" Kata Nabi SAW, "Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut?" Kata sahabat, "Al-muflis fina ya Rasulullah man la dirham wa la mata'." Wahai Rasulullah, orang yang muflis dari kita ini orang yang tidak memiliki apa? Dirham, tidak memiliki harta benda. Itulah orang yang bangkrut di antara kita. Kata Nabi SAW, tidak. Orang muflis di antara kalian adalah dia datang dengan hasanat, dengan kebaikan, tetapi dia mencerca ini, mencela ini, memukul ini, ya, mengganggu ini, kemudian diambil kebaikannya, dikasihkan kepada si fulan, sampai orang itu tidak memiliki kebaikan. Anda perhatikan hadis ini. Jangan kira hadis ini hanya berlaku kepada orang lain. Ini berlaku juga Anda dengan istri Anda. Ya, ini berlaku kepada dengan istri. Ketika kita berkata kasar kepada istri kita, kebaikan kita diambil oleh istri kita. Kebaikan Anda diambil dengan istri Anda. Anda di hari kiamat, wahai istriku, tolong kembalikan kebaikan kepada kau aja biar. Aku butuh juga di hari kiamat. Lagian kenapa di dunia kasar-kasar lawan aku? Sebab itu pula ya seorang istri ketika dia mengangkat suaranya menyakiti suaminya, pahala dia ditransfer kemana? Ke suaminya. Makanya suami itu kadang dia masuk surga dengan istrinya yang jelek. Kenapa pahalanya ditransfer ke dia? Sehingga dia banyak pahala. Ya. Maka orang kadang berumah tangga tidak sadar ini. Tidak sadar bahwa ini saling transfer pahala. Makanya kalau pian laki bini lagi cyclone, nah kalau kita transfer pahala aku. Ya. Suami juga demikian ketika marah, oh ini transfer pahala terus nih. Ya. Dan ini banyak orang tidak sadar dalam kehidupan berumah tangga. Makanya kata para ulama, kenapa orang itu dia bermuamalah jelek, berakhlak jelek? Karena dia tidak tahu bahwasanya akhlak jelek itu mengurangi pahalanya. Karena hadis ini sering dipraktikkan dengan siapa? Dengan orang lain. Tidak pernah disadar orang mempraktikkan hadis ini dengan istrinya ataukah dengan pasangannya. Di antara dalil juga yang menunjukkan bahwasanya amalan yang jelek, akhlak yang jelek itu merusak amal saleh kita. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, ya. Kata Nabi SAW disebutkan ada seorang fulana, ada seorang wanita yang dikenal dengan banyak salatnya, dikenal wanita tersebut dengan banyak puasanya, dikenal wanita tersebut dengan banyak sedekahnya. Tetapi ya, dia ya, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemudian kata Nabi SAW, hiya finnar. Kata Nabi, orang itu adalah ya, berada di dalam neraka. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna fulanah ya, yudhkar min qillati siyamiha wa sadaqati wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil athwar min al akid wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha qala hiya fil jannah. Kemudian Nabi disebutkan dengan seorang wanita yang sedikit puasanya, sedikit amal ibadahnya, kemudian tetapi dia bersedekah, tidak mengganggu tetangganya dan memberikan makanan kepada kucing bersama dia fil jannah. Dia di surga. Kata para ulama rahimallahu taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya akhlak yang jelek tadi yang mengganggu tetangganya tersebut merusak amal solehnya sehingga dia menjadi penghuni neraka. Kalau sesama tetangga orang itu bisa menjadi penghuni neraka, padahal tetangga itu orang yang jauh ketimbang dengan pasangan, maka orang berakhlak jelek dengan pasangan lebih-lebih lagi menjadi penghuni neraka. Dia menyakiti pasangannya, menyakiti suaminya atau menyakiti istrinya, maka dia lebih berhak lagi terkena di dalam hadis ini. Nabi menyebutkan, orang banyak puasa, fulanah, wanita itu banyak puasa, banyak salat, tapi lisannya suka mengganggu tetangganya. Kata Nabi, penghuni neraka. Terus bagaimana dengan seorang wanita, seorang istri, lisannya tajam kepada suaminya?
maka lebih berhak lagi diancam dengan neraka. Nah, kadang hadis-hadis yang semacam ini, kadang orang yang dalam kehidupan rumah tangga tidak sadar bahwasanya hadis ini lebih dekat prakteknya kita dengan keluarga kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara berusaha kita ini memperbaiki akhlak, dan ini luar biasa. Dan ini siapapun kalau melakukan ini pasti akhlaknya berubah. Siapapun. Tidak akan ada orang yang melakukan ini kecuali akhlaknya berubah. Apa kata para ulama rahimahullah taala? Menuntut ilmu. Hadir di majelis ilmu. Siapapun. Suami yang rajin menuntut ilmu, istri yang rajin menuntut ilmu, kalau dia rajin dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ubah akhlaknya. Ustaz, betulan ilmu itu mengubah orang. Ilmu itu mengubah orang. Anda nggak usah pusing-pusing mendidik istri Anda nggak usah pusing-pusing mendidik suami Anda, suruh aja dia hadir di majelis ilmu, datang di majelis ilmu, Anda bikin waktu khusus ya dalam sepekan, sekali atau 2 kali atau sebisa Anda, maka Anda bikin ya hadir di majelis ilmu, maka sedikit demi sedikit akhlak Anda berubah. Karena ilmu itu mengubah akhlak. Ya, ilmu itu mengubah akhlak. Jangankan itu. Perkara tidak ikhlas saja. Ikhlas itu adalah perkara ria, itu perkara yang sangat susah dihilangkan ya pada diri manusia. Tetapi subhanallah, ilmu itu bisa menjadikan orang itu ikhlas. Ilmu itu bisa menjadikan orang itu ikhlas. Dan itu sangat susah. Sangat susah diubah. Karena ria ini luar biasa bagi orang yang menuntut ilmu, ya bagi ustadz dan bagi orang yang hadir majelis ilmu, itu sangat susah menghilangkan ria. Saya kalau ceramah misalnya di muka sini bercatat apa macam, saya senang. Kayaknya bagus nih ceramah aku, ada guringan berataan. Ya. Tapi ketika ada orang di muka ini baru berceramah 5 menit, ngantuk-ngantuk sudah apa macam, wah ini kan Muhammad aku nih apa macam. Maka kadang kita mudah terpancing untuk ria di dalam majlis-majlis ilmu. Tetapi kata para ulama rahimallahu taala, ilmu itu bisa mengubah orang yang tidak ikhlas menjadi ikhlas. Makanya Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, kata beliau, kunna talabna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu ay yakuna illa lillah. Kata Abdullah bin Mubarak, dulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Maka ilmu pun enggan kecuali diperuntukkan untuk Allah. Maka 20 tahun kami melatih diri kami menuntut ilmu karena Allah, kemudian Allah jadikan kami menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, orang yang hadir di majelis ilmu maka akhlaknya akan berubah. Maka dia akan berubah sikapnya terhadap pasangannya. Dia dengan istrinya atau dia dengan suaminya, dia akan berubah karena ilmu itu melembutkan hati. Ilmu itu melembutkan hati seseorang. Kita ini kadang kasar kepada istri karena hati kita itu tidak lembut. Istri kasar kepada suami karena hatinya tidak lembut. Tapi orang menuntut ilmu, hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi lunak. Wah, Ustaz masih kasar tapi berkurang pasti. Iya, yang dulu 100% berkurang 90%, kemudian berkurang lagi 80% sampai hilang. Tapi terus Anda menuntut ilmu, jangan pernah Anda bosan. Karena ilmu itu mengubah diri kita. Dan Anda perhatikan, Anda dulu sebelum menuntut ilmu dan sekarang menuntut ilmu akan terjadi perubahan pada diri kita. Yang dulu kita emosian agak kurang emosi. Yang dulu kalau kita emosi menawak pakai sendal, wah ini kadang ya masih merangut, tapi kan menawak lagi pakai sendal. Iya. Berkurang ya ketika kita ya menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini mengubah akhlak kita yang tidak baik ini menjadi baik, selain hadir di majelis ilmu, adalah penting kita itu mengetahui aib kita. Orang itu memiliki akhlak yang jelek karena dia tidak sadar dia banyak memiliki aib. Karena dia tidak tahu memiliki aib. Pertanyaannya, Ustaz, apa caranya agar saya ini tahu aib saya ini? Karena mencari aib seorang itu ngalih. Antum kalau tanya pada diri antum, apa kekurangan antum? Sebutkan kekurangan antum. Saya kalau sering mewawancarai orang tua, yang mewawancarai pegawai yang baru, saya sebutkan, apa kekurangan antum? Banyak, apa sebutkan? Dia bisa nyebutkan 2 aja. Wah, jadi ini manusia paling sempurna ini, kekurangannya cuma 2 aja. Iya. Kenapa? Karena manusia itu susah emang untuk mencari kekurangan dirinya. Kalau ditanya kelebihan, kan ada banyak kelebihan, tapi kelebihan itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, sampai 100 ya sebutkan. Karena manusia cepat dia bisa menyebutkan kelebihan. Tapi kekurangan, orang itu susah menyebutkan kekurangannya. Paling dia bisa sebutkan 5 saja. Kenapa? Karena mencari kekurangan itu emang susah. Nah,
Orang itu berakhlak jelek karena dia tidak tahu kekurangan yang ada pada dirinya. Dia berakhlak jelek terhadap pasangannya karena dia tidak mengerti kekurangan pada dirinya. Dia berakhlak jelek terhadap suaminya karena dia tidak tahu kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, bagaimana kita tahu kekurangan kita ini seperti apa sih? Bagaimana caranya kita mengetahui kekurangan kita? Kata para ulama rahimahullahu taala, satu-satunya ya, di antara caranya ada 4 cara. Anda bisa mengetahui kekurangan Anda. Pertama, Anda duduk kepada seorang ustadz. Duduk kepada seorang ustadz yang Anda belajar dengannya, yang mulazamah Anda dengannya, maka ustadz itu pasti tahu kekurangan Anda. Dia tahu kekurangan Anda karena dia akan lihat ya perilaku Anda. Yang kedua, kata para ulama, duduk bersama teman Anda yang Anda selalu safar sama dia, bestinya kalau bahasa sekarang. Ya, teman dekatnya, Anda duduk. Anda tanya kepada teman dekat Anda, bagaimana kekurangan saya, maka Anda akan lihat ya, dia akan sebutkan kekurangan Anda 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan sebutkan. Yang ketiga, kalau Anda ingin tahu kekurangan Anda, maka Anda ya lihat musuh Anda. Apa yang dia sodorkan kepada Anda yang disebutkan Anda, itulah kekurangan Anda. Karena musuh itu selalu mencari kekurangan. Orang yang ada ketujuh lompian, lihat. Apa yang ingin sambatkan lompian, itulah kekurangan kita sebetulnya. Usidin itulah, emosi. Itu emosi itu berarti kekurangan kita itu. Ya. Maka kita tahu kekurangan kita ini dari siapa? Dari musuh. Yang keempat, kita tahu kekurangan kita ini dari apa? Ketika kita bermukhalatah, bercampur baur dengan manusia. Orang itu semakin dia banyak berteman dengan manusia, maka semakin tahu dia kekurangan pada dirinya. Kok bisa, Ustaz? Iya. Kadang orang itu kalau di sendirian tidak bergaul dengan manusia, dia kira perbuatan ini baik. Dia kira perbuatan ini tidak mengapa. Tapi ketika dia bermuamalah dengan manusia, ada perbuatan sama yang dilakukan oleh manusia dan dia merasa tersakiti, baru dia tahu, oh ternyata candaan kayak itu kada bagus lah. Berarti saya selama ini bercanda tidak benar. Maka kata para ulama, semakin orang banyak bergaul dengan manusia, maka semakin banyak tahu kekurangan yang ada pada dirinya. Maka ini 4 hal. Kalau kita menguasai 4 hal itu, akhlak kita ini akan berubah. Kita tahu, oh kekurangan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga menjadikan kita itu bisa berbuat akhlak yang baik, khususnya kepada pasangan kita. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini azan belum? Belum ya? Baik. Hah? Sudah. Sudah azan. Baik, azan dulu.
Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di antara akhlak yang biasanya kita dapati pasangan kita itu akhlak yang jelek, baik itu sebagai suami atau sebagai seorang istri, adalah pemarah. Dan biasanya pemarah ini kadang paling sering kita dapati di kalangan para suami. Baik, kalau kita mendapati pasangan kita ini pemarah, ini gimana Ustaz mengubah akhlaknya Ustaz? Suami saya itu cepat marah, bermamai, kadang kalau salah sedikit ya, tarik-sarik dan seterusnya. Maka kita sebagai seorang muslim bagaimana ya mengubah akhlak suami semacam semacam ini. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri ketika melihat suaminya pemarah, apa yang harus dia lakukan? Maka sering-sering berbuat baik kepada suami. Sering-sering dia berbuat baik kepada suami. Semakin Anda berbuat baik kepada suami Anda, semakin itu mengurangi kemarahan dia. Dan itu mengubah akhlaknya. Banyak istri itu ketika suami itu marah, dia justru melawan dengan kemarahan. Banyak istri itu ketika suami itu marah, kadang dia ngambek dan seterusnya. Dia tidak berusaha ketika marahnya suami, dia balas dengan action. Contoh misalnya, ketika suami bermamai apa macam, ya, maka apa yang sudah buat baik, apa masakan-masakan yang paling enak. Anda biasanya menunya intalu lawan mie goreng misalnya. Maka masakan dengan masakan yang paling disenangi oleh suami Anda. Maka kata ahlul ilm, ketika istri itu berbuat baik kepada suami, seketika itu mengubah akhlak dia. Mengubah akhlak dia. Yang kedua, ketika seorang suami itu pemarah, yang dilakukan oleh seorang istri apa mengingatkan suaminya. Maka suaminya ketika dia marah misalnya disuruh suaminya untuk berwudu, disuruh suaminya untuk memindahkan tempat tinggal tersebut. Dan kita pun tahu kalau kita lagi marah, kita sadar dalam kondisi marah, maka kalau kita posisinya duduk, kita berdiri. Dan kalau masih aja lagi emosi, maka kita pergi keluar. Kita pergi keluar, dan itu solusi syariat. Nah, banyak di dalam kehidupan rumah tangga, solusi yang sederhana ini kadang tidak dipraktekkan. Kadang orang itu selalu menuntungkan hawa nafsu yang ada dalam hati. Hendak ditumpahkan semuanya. Padahal Nabi SAW sangat mudah menjelaskan kalau kita lagi marah itu, maka kalau dalam posisi berduduk kita berdiri. Dalam posisi masih juga tinggalkan tempat tersebut karena tempat tersebut dihadiri oleh syaitan. Ya. Kalau masih juga bawa berwudu karena kemarahan itu datang dari syaitan, dan syaitan itu dipadamkan dengan api. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, di antara bentuk juga berusaha kita itu mengubah akhlak suami agar dia tidak menjadi pemarah. Kata para ulama rahimallahu taala adalah dengan orang itu berusaha dia menjaga lisannya. Kadang permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, ya, sifat pemarah ini kadang menjadi-jadi akibat kita tidak bisa menjaga lisan. Maka kita berusaha untuk mengontrol lisan kita. Dan ini pentingnya orang itu mengontrol lisan dia. Semakin kita bisa mengontrol lisan kita, maka sifat amarah itu, baik itu yang datang dari suami ataupun yang datang dari istri, maka itu akan berkurang. Kemudian, di antara akhlak yang sering kita dapati di pasangan kita adalah suami itu bakhil. Ya, encak bakhil itu suami apa istri? Suami. Ya.
Kadang laki-laki itu, kadang sebagian kepala rumah tangga itu bakhilnya luar biasa kepada istrinya, dan ini akhlak yang jelek tentunya. Bakhil ini akhlak yang jelek. Kadang sebagian laki itu, sebagian suami itu bermuamalah kepada istrinya bagaikan seorang pedagang dan pembeli. Istrinya dikasih uang, saku uang jajan 100.000 sehari, kemudian ketika istrinya belanja ke pasar ditakoni, "Belanjaan apa nanti?" "Oh, nuker bayam, berapa harga bayam?" Sekian ribu, taib. Ini berapa di total? Oh, totalnya beratan 80.000, ya, 81.500 rupiah. Kembalikan ikam sekian duitnya. Kadang dia bermuamal seperti itu, saking bakhilnya. Kadang, ya, istri tidak bisa meminta apa-apa tidak diberikan. Anaknya bajunya lusuh tidak dibelikan dan seterusnya. Nah, ini gimana Ustaz cara mengobati bakhil ini? Pertama kata para ulama rahimallahu taala, bakhil ini cara mengobatinya adalah disuruh suami itu rajin-rajin berinfak. Karena suami bakhil itu suami yang jarang berinfak. Makanya pin lihat tuh celengan masjid lolos aja ini tuh. Iya, iya. Maka dia jarang berinfak. Dia jarang berinfak. Orang bakhil itu sebabnya adalah dia jarang berinfak. Maka laki dia sering berinfak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang suami ini bakhil. Kadang itu faktor dia mengkiaskan kehidupan dia ini, kehidupan istrinya dia kiaskan dengan kehidupan dia dulu susah di masa dahulu. Jadi laki itu kalau ada seorang laki-laki itu kalau biasanya dia susah, zaman dahulu hidupnya susah, kemudian dia sukses, dapat uang, maka dia berusaha mengkiaskan istrinya bagaimana dia susah zaman dahulu, mengirit duit dan semisalnya. Nah, ini harus dibenahi pemahaman ini. Ya. Maka semua orang itu tidak bisa disamakan. Sehingga dia berbakhil demikian. Kadang sebagian istri itu tidak tahu. Kadang seorang suami itu bakhil sebabnya apa? Ada sesuatu di otaknya yang dia dahulukan, makanya kadang dia bakhil terhadap keluarganya. Tapi kadang laki-laki itu dia tidak cerita. Tapi ada sesuatu di otaknya ini yang dia susun keperluannya ini, dan itu. Istri tidak tahu. Istrinya tidak tahu. Maka seorang istri berusaha membantu suaminya. Kadang suami itu ini lebih didahulukan, tapi dia lupa ternyata ini yang lebih penting. Nah, ini di sini pentingnya seorang istri itu menggambarkan kepada suami hajat yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga. Kadang suami itu tidak sadar, misalnya dia tahu nih anaknya nih bajunya tidak ada yang baik. Suami tidak sadar. Suaminya harus pikir apa? Yang lain. Pentingnya istri mengasih tahu kepada suami bahwasanya baju anak kita seperti ini. Jelaskan dampak dan mudaratnya. Maka kalau dampak suami itu dia bakhil akibat ada yang didahulukan dia, itu akan berubah. Dia baru sadar. Karena lakian ini jarang dia ngeh yang apa yang ada dalam rumahnya. Maka kadang para akhwat, para wanita kadang lupa dia menjelaskan kepada suami. Sebagian wanita itu anaknya suaminya langsung paham aja, Pang. Ya, tapi kadang laki-laki ini kadang kau pahaminya. Ya, laki-laki ini harus dikasih dengan bahasa lugas, jelas, tidak boleh pakai bahasa isyarat. Kalau bahasa isyarat lain laki-laki itu. Ya, anak kita ini kurang bajunya, kamu kenapa? Maksudnya anak kurang, laki-laki harus dijelaskan apa ya yang Anda inginkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya masalah juga ya, di antara juga menghilangkan sifat bakhil terhadap suami, gimana kata para ulama rahimahullah taala, satu-satunya kata para ulama obat yang paling cepat menghilangkan bakhil, dan ini obat bagi semua laki-laki hilang bakhilnya. Kalau dilakukan oleh wanita hilang sifat bakhil pada laki-laki tersebut apa? Tampakkan kata para ulama cinta Anda terhadap suami Anda. Idharul hub kata para ulama. Siapa saja yang menampakkan cintanya kepada suaminya, maka hilang sifat bakhilnya. Bagaimana menampakkan cinta itu banyak. Salah satu di antaranya adalah lincah memuji, ya, sering memuji suaminya, dia puji suaminya, tampakkan dia cinta suaminya, ada dia peluk, dia cium. Setelah itu Anda minta pasti akan dikasih oleh suami Anda. Iya. Maka kata para ulama, cara cepat menghilangkan sifat bakhil pada suami, seorang istri itu menampakkan kasih sayangnya kepada suaminya. Maka sifat bakhil itu hilang pada diri suami. Kemudian di antara perkara juga yang jadi akhlak yang jelek kadang dalam kehidupan rumah tangga itu adalah istri kurang bersyukur. Kadang dikasih nafkah, kadang kada bersyukur. Seorang istri, padahal nafkah itu cukup, tapi dia merasa kurang. Dia merasa
Saya nggak bisa dapat apa-apa ini. Padahal nafkah yang dikasih oleh suami itu cukup. Nah, Ustaz, ini gimana dong menjadikan istri saya ini mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya jadi bermasalah problem dalam kehidupan rumah tangga karena istri merasa tidak cukup dalam nafkah yang saya berikan. Dan ini akhlak yang jelek. Seorang istri yang merasa selalu kekurangan. Ini gimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya sangat mudah. Harus Anda pahami. Istri yang selalu merasa kekurangan, yakinilah pada asalnya dalam diri itu punya sifat ujub. Jadi istri yang selalu merasa kurang dengan nafkah, orang itu satu sisi yang lain dia memiliki sifat ujub. Kenapa? Karena dia merasa kurang, karena dia ingin menampakkan nikmat tersebut di hadapan teman-temannya. Dia ingin menampakkan nikmat tersebut di hadapan kawan-kawannya. Dan itu sifat ujub yang ada pada dirinya. Maka obati sifat ujubnya. Dengan cara apa Ustaz cara mengobati? Mengobatinya adalah dengan cara kita mengingatkan bahwasanya ada orang yang lebih jelek daripada kita, lebih sengsara daripada kita kehidupannya. Makanya kata Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum, wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW, lihatlah orang yang di bawah kalian. Maka itu menjadikan kalian lebih bersyukur, tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagian istri dikasih nafkah oleh suaminya 5 juta, 7 juta, 8 juta sebulan. Kadang dia merasa tidak cukup. Kadang di ujung sana ada sebagian orang menafkahi istrinya kadang 1 juta. Ya, kadang dia nafkahnya 2 juta, kadang hidup dia dalam anaknya 12 misalnya. 2 juta dia hidup dengan anak-anaknya, bayar SPP dan semisalnya. Permasalahan nafkah ini semata-mata bukan permasalahan kecil atau banyaknya. Tapi permasalahannya itu Anda diberi berkah atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahamkan kepada istri kita, nafkah itu bukan kecil atau banyaknya, tetapi itu adalah keberkahan. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, Allah berkahi harta yang sedikit tersebut, dan itu banyak. Dan itu banyak. Selalu kadang para wanita, jangan kamu samakan saya dengan dia. Saya berbeda dengan dia. Saya ini istri kamu, wajar ya dikasih itu. Enggak. Kita katakan Anda sama-sama wanita dengan dia. Sama-sama wanita. Kenapa dia bisa cukup, Anda tidak cukup? Tentu ada sesuatu yang halal, ada sesuatu yang salah. Apa salahnya? Dia kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering ya, makanya kadang-kadang perlu juga kita tuh mengajak keluarga kita ini ya ke tempat-tempat orang miskin, ke kampung-kampung. Ya kan kita ini sering ngajak keluarga kita ini ke tempat rekreasi, hura-hura terus. Tapi jarang ada suami itu kadang mengajak istrinya ke tempat orang miskin, melihat orang susah apa macam. Karena anak kita, istri kita kalau kita ajak melihat ke tempat orang miskin, itu menjadikan kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kalau mengajak istri kita ini selalu tempat-tempat apa? Yang mewah terus. Ke hotel, ya, guringan apa macam, rekreasi apa macam. Sehingga yang dia bayangkan itu apa? Kelezatan semua. Tapi dia jarang melihat ada orang yang kemiskinan, yang kelaparan, apa macam. Kalau kita ajak ke tempat-tempat tersebut, bukan berarti urun nyurupin rekreasi tiap hari kayak itu ada. Tapi sekali-kali ajak. Sehingga dia tahu, oh subhanallah. Tambah pada diri itu rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama ini caranya agar menjadikan istri kita itu bersyukur terhadap nafkah yang diberikan. Wallahu a'lam. Taib. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Sisa waktu yang ada kita gunakan mungkin untuk tanya jawab. Taib, ini ada pertanyaan yang banyak. Ada bertanya langsung? Ya, silakan. Hmm. Hmm. Dua aja dulu. Banyak pertanyaan soalnya. Hai.
Pertama tentang masalah uh, disebutkan dalam hadis ada agama dan akhlak. Disebutkan. Kenapa? Padahal kan akhlak itu bagian dari agama. Ini ketika disebutkan ada hadis agama dan akhlak, betul akhlak itu bagian dari agama. Tapi kan disebutkan akhlak itu pengkhususan saking pentingnya. Karena agama itu cakupannya luas. Ketika disebutkan akhlak, kadang di dalam Islam itu disebutkan secara umum, kemudian disebutkan secara khusus. Kenapa? Karena begitu pentingnya akhlak tersebut. Sehingga Nabi SAW menyebutkan secara khusus. Walaupun agama itu sudah mencakup semuanya, tapi sengaja disebutkan akhlak karena begitu pentingnya akhlak itu dalam agama. Ya. Maka itu sebab kenapa disebutkan akhlak. Kemudian yang kedua, Ustaz, kalau ada orang mengaji tapi tetap aja kasar orangnya, Anda yakini sebelum dia mengaji itu lebih kasar lagi. Itu harus Anda yakini itu. Jadi orang itu kalau dia mengaji terus tetap kasar, ilmu itu pasti mengubah seseorang. Ilmu tidak ada, ilmu itu pasti mengubah seseorang. Maka orang itu kalau dia ngaji tetap kasar, sebelumnya lebih kasar. Tapi ketika dia mengaji itu menurun walaupun masih dilihat orang. Tapi itulah kebaikan ilmu. Dan saya katakan tadi, orang terus menerus dia menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, akhlak itu berubah. Sedikit demi sedikit berubah sehingga insya Allah Allah jadikan sempurna akhlaknya semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada pertanyaan banyak ini, pertanyaan kertas. Bismillah Ustaz. Apakah seorang suami 3 kali cerai mentalak istri lewat chat atau WA, SMS dan surat tetap terhitung talak? Iya, kalau dia misalnya talak istrinya dengan SMS misalnya, satu gitu ya, kamu saya talak. Kemudian dia rujuk. Kemudian dia talak lagi dengan SMS misalnya. Dia rujuk lagi. Dia talak lagi dengan SMS, kemudian dia rujuk. Itu dihitung. Jadi talak itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Maka kalau selama tulisannya jelas, maksudnya adalah talak, maka jatuh talak tersebut. Ya. Maka jatuh talak. Ya, walaupun dalam bentuk tulisan. Karena talak itu tidak perlu saksi. Tidak perlu saksi. Ya. Maka talak itu jatuh walaupun tidak ada saksinya. Baik. Izin bertanya Ustadz, di keluarga besar suami saya diadakan arisan agar dapat menjadi satu rahim setiap bulannya. Tapi arisan tersebut ada membebankan biaya makan-makan. Sedangkan uang kami tidak mencukupi. Apakah boleh kami tidak ikut arisan yang diadakan keluarga suami? Iya. Kalau seandainya ada makan-makan nanti jadi riba. Kalau makan-makan itu diambil dari uang arisan. Jadi yang dapat arisan nih mentraktir atau menjamu dengan makanan. Uangnya tidak terpisah. Uangnya tetap diambil dari apa? Dari arisan. Tapi kalau uangnya itu ada uang kas tersendiri, dia patungan uang kas tersendiri, bukan patungan uang arisan, maka tidak ada masalah. Karena ini uang tersendiri. Tapi kalau yang dapat dia yang bertanggung jawab dalam memberikan makan misalnya, makanya tidak boleh. Kenapa? Karena arisan itu kan asalnya berhutang. Asalnya arisan itu kan berhutang. Jadi kalau Anda dapat, Anda berarti kan berhutang sama orang banyak sebetulnya. Anda dapat pertama misalnya, orang 10 berarti Anda berhutang sama 10 orang. Nah ketika Anda berhutang 10 orang, kemudian Anda jamu mereka karena dapat, berarti Anda memberikan imbalan terhadap utang yang dipinjam. Nah di sini yang tidak bolehnya. Di sini tidak boleh. Nah itu solusinya gimana? Solusinya adalah pertama, ada uang kas tersendiri, ya tidak masuk. Kemudian yang kedua, kalau seandainya tidak bisa ada solusi lain, ya nggak usah ikut. Tidak boleh kita ikut dan insya Allah tidak memutus tadi silaturahim. Baik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya membayar hutang puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Apakah mengqadha puasa saja atau puasa dan fidyah saja? Atau fidyah saja? Dan bagaimana jika belum tabayyun selama beberapa tahun? Apakah bayar fidyahnya double sesuai tahun yang terlewat? Misal lewat 4 tahun, apakah bayar fidyahnya bayar 4 kali lipat? Jazakumullah khairan. Kalau seandainya ibu hamil menyusui, tentu ini khilaf ya Bapak Ibu ya. Khilafnya panjang di kalangan para ulama. Tapi kalau ditanya saya pribadi, saya condong kepada pendapat cukup dia bayar fidyah. Nah, bagi ibu yang hamil, misalnya selama 4 tahun ini Sidin belum membayar utang puasanya, apa harus dilakukan? Maka dia ganti dengan bayar fidyah 4 tahun itu. Jadi kalau 4 tahun itu puasanya 30 hari dalam setahunnya, maka kali 4 berarti 120. Berarti dia memberikan makan ke 120 orang fakir miskin. Maka boleh dia keluarkan bertahap. Misalnya saya tidak mampu sekaligus bertahap, keluarkan 30 dulu. Nanti pas ada rezeki lagi keluarkan
30. Nanti ada rezeki lagi keluarkan 30. Tidak mesti sekaligus saat itu apa? Selesai. Tapi bisa dengan cara bertahap. Ya semacam itu. Jadi tetap dihitung. Walaupun dahulu itu tidak tahu, tetap dihitung. Kecuali dahulu itu Anda ganti puasanya. Anda ganti dengan puasa, tidak bayar fidyah. Maka sudah. Tidak perlu lagi diganti dengan fidyah. Tapi kalau dahulu itu tidak Anda bayar puasa, tidak Anda ganti dengan fidyah, maka tetap kena hitungan. Harus diganti. Baik. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Bagaimana menyadarkan istri yang suka menonton drama serial? Ketika diingatkan jawabannya bukan drama pecintaan tetapi detektif atau horor. Jazakallah khairan Ustaz. Jadi istrinya ini ketujuh nonton film horor, bukan drama pecintaan ya, suka-suka horor dan semisalnya. Ya. Oh, makanya kadang-kadang suaminya bulik ditakutaninya wah gitu. Baik. Apa hukumnya ini istri yang suka nonton-nonton drama semacam ini? Tentu ya nonton film itu tidak boleh. Ya nonton film ya itu tidak boleh ya. Wanita nonton film entah itu film apa saja yang tidak ada manfaatnya. Film detektif, film hantu-hantuan, film percintaan dan semisal itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Pertama Anda melihat laki-laki. Melihat laki-laki yang kita tidak boleh asalnya wanita itu melihat laki-laki kecuali ada hajat tertentu. Di sini tidak ada hajat, maka tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua itu bisa menimbulkan syahwat, bisa menimbulkan syahwat. Kok ganteng lah, lebih ganteng daripada suami saya. Kadang dia muncul syahwat di sana, maka dilarang. Maka terus gimana solusinya Ustaz? Tidak boleh nonton. Kalau dia mau nonton film dan semisalnya, maka film-film kartun seperti nonton film anaknya. Yang iya nonton film kartun untuk anak-anaknya yang bermanfaat. Adapun yang semacam itu tidak diperkenankan. Yang ketiga adalah drama atau tamsiliyah atau masrahiyah itu dilarang dalam Islam. Karena film itu adalah drama. Kan film itu tidak benar. Ya, apa namanya? Mencontohkan, melagakkan sesuatu. Dalam Islam, tamsiliyah itu tidak boleh. Tamsiliyah itu mendramakan sesuatu itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada unsur dusta. Ada unsur dusta. Karena film itu dusta berataan. Oh, diangkat dari film nyata. Iya, tapi andanya berdusta. Ya, Anda mencontohkan ya berdusta. Diangkat dari enggak. Tidak boleh seseorang nonton drama semacam tersebut. Ya. Maka kalau ditanya gimana, maka jawabannya itu tidak boleh. Tapi pertama, menghabiskan waktunya tidak bermanfaat, melihat laki-laki tanpa ada hajat, bisa menimbulkan syahwat, kemudian drama itu diharamkan. Maka tidak boleh nonton, baik itu laki-laki ataupun wanita. Maka sibukkan saja kepada hal-hal yang bermanfaat. Karena gini ya, orang suka nonton kayak gini biasanya itu waktunya banyak kosong. Waktunya banyak yang kosong, makanya dia nonton film, nonton ini. Kalau seandainya waktu itu diisi dengan padat, dia tidak akan mungkin nonton film semacam ini. Maka pentingnya seorang suami itu juga mengatur kepadatan istri. Dan istri juga mengatur kepadatan suami. Jadi kalau Anda tahu nih, suami Anda pulang rumah, sukanya main game, sukanya nonton film, maka istri harus cerdas. Oh, bikin kesibukan suami di rumah. Mas, tolong gendongkan anak ini. Bikin dia sibuk suami Anda di rumah. Biarnya kuyun langsung guring, kada sempat lagi dia nonton. Ya. Istri pun juga, suami pun juga demikian. Kalau dilihat istrinya ini akibat di rumah ini santai-santai karena ada pembantu banyak, misalnya kurangi pembantunya. Ya, kurangi pembantunya sehingga dia apa? Tidak punya kesempatan untuk melakukan demikian. Jadi kita harus cerdas. Ya, jadi kita harus mengerti baik seorang istri cerdas kepada suaminya, suami pun juga cerdas kepada istrinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi teman sesama jamaah? Tetap si A ini hanya mau berteman yang setara dari segi materi yang sama dengannya. Bahkan apabila berteman dengannya, seakan-akan dia tidak memperbolehkan kita berteman dengan yang lain. Apa yang termasuk bagian dari akhlak manusia? Pertama, ya ini tentu tidak boleh ya. Ini ada sifat sombong namanya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya seberat ya kesombongan biji sebesar biji sawi. Maka tidak boleh. Nah, terus bagaimana ya semacam ini? Maka pertama, nasihat saya secara umum, kalau kita ini berteman juga, Anda juga harus pilih-pilih teman. Kalau Anda tahu orang semacam ini, jangan berteman dengan orang semacam ini. Kenapa gini ya?
manusia ini, hati manusia ini sangat mudah terpengaruh. Kalau Anda suka berteman dengan orang sugih-sugih, orang yang ahli bisnis apa macam, hati Anda juga condong kepada mereka. Suka ingin apa? Menjadi kaya. Anda berusaha mencari materi. Kenapa? Karena manusia ini ketika dia berteman dengan orang-orang pembisnis, dia berusaha untuk jadi pembisnis. Dia dipaksa dirinya. Tetapi kalau dia berteman dengan orang yang penuntut ilmu, mengaji, ya, dia akan berusaha juga ingin menuntut ilmu dan mengaji. Maka kita ini cari teman itu teman yang mengajak kita kepada kebaikan. Saya tidak melarang Anda berteman dengan pembisnis, tetapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebihan. Berteman dengan orang apa adanya. Tetapi jadikan teman terbaik Anda ada teman yang membawa Anda kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau duduk dengan orang kaya, Anda berusaha pengen seperti dia. Itu otomatis Anda akan terpengaruh. Anda duduk di rumahnya, lihat penampilan seorang wanita misalnya duduk di rumah orang kaya, lihat dia penampilan temannya ini pakaiannya bagus-bagus. Mau tidak mau dia akan berusaha seperti itu. Walaupun barangnya tiruan dia beli dulu. Mau tidak mau dia akan mengikuti. Ya, maka kita juga harus tahu diri kita ini harus kita batasi. Maka kata para ulama, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Nah, kalau ada orang ikhwan atau akhwat punya penyakit semacam ini, gimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya adalah pertama, ya kita harus ingat dosa sombong. Ya, dosa sombong tidak masuk surga. Kemudian yang kedua, kita ingat bahwasanya nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan seketika Allah bisa mencabut nikmat tersebut. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat. Berapa banyak orang itu kaya raya dengan sekejap Allah kasih penyakit kanker, penyakit stroke, lumpuh dia. Sehingga kekayaannya tidak bermanfaat. Berapa banyak wanita yang kaya raya Allah kasih penyakit kanker dan semisalnya. Sudah dia terbaring di kasurnya. Maka ingat ya bahwa kenikmatan itu bisa dicabut oleh Allah kapan saja. Dan itu menjadikan kita untuk lebih tawaduk dalam kehidupan dunia ini. Ustadz, tolong nasihatkan suami yang pernah berzina selingkuh sampai sumpah palsu tetapi mempunyai istri yang soleh bercadar dan membimbing kebaikan, mengajak ke kajian dan mengingatkan sholat. Pertama ya, kalau ada seorang laki-laki pernah berzina dan semisalnya, maka adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu akan tahu berharganya sesuatu itu kalau kita kehilangan. Kalau Anda punya istri yang salehah, kemudian istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda bersyukur kepada Allah. Jangan sampai nikmat itu Allah cabut dari kita. Kemudian yang kedua, kadang orang ini tidak tahu dampak dari sebuah maksiat. Banyak manusia itu ketika berbuat maksiat, mereka tuh lalai dari dampak maksiat itu sendiri. Maka manusia itu ketika dia berbuat maksiat, ingat dampak maksiat. Ingat dampak maksiat. Apalagi ini, dampak berzina dan semisalnya itu dampaknya luar biasa. Baik itu di dunia ataupun di akhir. Baik di sisi kesehatan ataupun sisi yang lainnya. Maka ya, kalau ada seseorang laki-laki pernah berzina, maka bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah dan dia bisa untuk meninggalkan hal tersebut. Kalau Anda seandainya syahwat Anda tidak cukup dengan istri Anda, maka lakukan cara syar'i menikah. Ta'addud, tidak ada masalah dalam Islam. Kalau seandainya Anda tidak merasa cukup dengan satu istri, maka nikah 2, 3. Kenapa harus berzina? Kenapa seseorang harus melakukan hal yang Allah haramkan? Ya. Kalau Anda merasa tidak puas dengan di istri Anda, maka ada cara yang syar'i di dalam Islam. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama rahimahullahu taala, ya, ketika wanita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika wanita itu dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus Anda yakini mendapatkan suami semacam ini tidak mengganggu kebahagiaan Anda. Tidak mengganggu kebahagiaan Anda. Anda akan tetap bahagia dengan ibadah Anda. Anda akan tetap bahagia dengan cadar Anda. Anda akan tetap bahagia dengan hadirnya di majelis ilmu. Karena kebahagiaan orang mukmin itu tidak tergantung pada orang lain. Kebahagiaan mukmin itu dia tergantung kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia bahagia. Semakin dia jauh dari Allah, semakin dia tidak bahagia. Kalau dia dapati suami semacam ini, maka ini hanyalah tidak mengganggu sama sekali kebahagiaannya. Maka jangan sampai juga seseorang mendapati suami semacam ini, dia menjadi frustasi dan semisal. Enggak. Hal semacam ini tidak mengganggu kebahagiaan Anda, nasihati. Dan terus Anda berdoa kepada Allah
agar dia menjadi laki-laki yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bismillah izin bertanya, apakah saya berdosa jika saya tidak ingin lagi dekat ataupun baik dengan orang yang sudah menghina, mengatai saya, mencela pakaian saya, cadar dan perlakuannya sangat buruk terhadap saya. Ketika bertemu dia bersikap seakan-akan tidak terjadi apa-apa, padahal kelakuannya sangat menyakiti saya. Apakah saya termasuk orang yang berakhlak buruk karena tak bisa memaafkan? Jadi gini ya, kalau kita mendapati orang yang berakhlak buruk dengan kita, maka apakah kita balas dengan akhlak yang sama? Tidak. Terus bagaimana cara membalasnya? Orang mukmin itu lebih mulia, orang yang muslim, orang yang beriman, orang yang sudah mengaji, itu levelnya level atas, bukan level bawah. Pada suatu hari, ada seseorang datang kepada Hasan Al-Basri, menuduh Hasan Al-Basri ini kadzab, pendusta. Menuduh Hasan Al-Basri ini pendusta. Apa kata Hasan Al-Basri? Rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa in fa in qulta sadiqan, jika engkau berkata benar, as'alullah azza wa jalla ayyaghfirali. Kata beliau, jika engkau berkata benar, saya meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa saya terhadap apa yang engkau ucapkan. Wa in qulta kadziban, jika engkau berkata dusta terhadap saya, kata beliau, fas'alullah azza wa jalla ayyaghfiralak. Kata beliau, jika engkau berkata dusta kepada saya meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu. Selesai. Nah, ini level atas kita bermuamalah. Maka kalau ada orang semacam itu, sudah, Anda senyum, alhamdulillah ya. Disambat-sambat, enggih Om, minta maaf. Kita minta maaf Om ya, mengganggu. Sudah selesai. Ya, itu namanya kita bermuamalah dengan level atas, bukan kita bermuamalah dengan otaknya sama dengan mereka. Kalau kita melawan, kita tidak menyapa, berarti kan otak kita sama dengan otak mereka. Kita tidak mau disamakan dengan mereka. Kita harus berada di atas ya. Jadi sebetulnya sesuatu itu ditanggapi ya, orang berbuat jelek kepada kita, kita berbuat ihsan. Makanya kata para ulama, orang yang selalu berbuat ihsan kepada orang lain, malaktahu, engkau akan menguasai hatinya. Artinya orang itu akan tunduk dengan Anda. Afwan, di luar tema, teman saya beragama Katolik, dia tertarik belajar Islam dan memeluk agama Islam. Kemana saya mengarahkan? Ke musola Syifa sini ada Bapak. Banyak aja ustaz di sini. Banyak ustaz di sini ya. Kemana saja diarahkan, enggak ada masalah. Ada Masjid Imam Syafi'i, ada Masjid Al-Faruq ya, kemudian apalagi ada Masjid Samsar As-Salam. Ya banyak musola sunnah, arahkan ke sana. Ke ustaz-ustaz mereka. Kalau di Banjar ya arahkan di ustaz-ustaz ya di Banjar. Kalau dekat dengan ustaz tersebut, arahkan di tempat yang dekat dengan ustaz tersebut ya. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kalau bisa masuk Islam, Anda dapat pahala besar. Anda menunjukkan jalan, walaupun Anda tidak mendakwahi, Anda dapat pahala besar. Jadi tinggal nanti diarahkan di mana, dia dekatnya di mana, mudahnya dia di mana, arahkan di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.